pagi anak-anak, apa kabarnya nih? Semoga semuanya sehat ya, walaupun di rumah. Nah, Tante Eva senang sekali hari ini kembali melihat anak-anak mau datang ke sekolah minggu online. Nah, kita mau mengucap syukur buat Tuhan. Tante Eva dengar di luar nih ada suara burung berkicau. Wah, suaranya terdengar riang sekali. Seraya mengucapkan selamat pagi buat Tuhan. Kita juga ya mengucapin selamat pagi buat Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Lagunya medley, ada 3 lagu. Selamat pagi Tuhan, matahari bersinar terang, lanjut dengan dari terbit matahari. Ya, anak-anak sudah siap? Kita nyanyi lagu itu ya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Hari semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita. Kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita. Kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan. Kita sebelum lanjut memuji nama Tuhan, kita akan membukanya dengan doa. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pimpin kami untuk pagi yang indah ini. Kami boleh datang untuk mengikuti kegiatan sekolah minggu online pagi ini. Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan, sampai selesai, agar kami boleh memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, menjadi anak yang taat dan mau dengar-dengaran. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, anak-anak, kita mau lanjut puji nama Tuhan karena kita mau jadi anak yang taat. Kita nyanyi lagu T A A T, taat ya. Ya, kita nyanyi lagu ini dengan gerakan tubuh ya. Huruf T gimana? Nah, seperti ini. T, huruf A lompat ya. A, T. Ya, kita nyanyi lagu T A A T, taat. Siap? Nah, anak-anak, kita lanjut puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa kita ini istimewa loh di mata Tuhan. Nah, kita mau nyanyi lagu Aku Ini, Aku Istimewa. Anak-anak tahu ya lagunya ya? Pakai gerakan ya. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus. Ya, ada anak-anak, kita mengucap syukur kita sudah dibeli oleh Tuhan Yesus dengan darahnya. Oleh karena itu kita menjadi anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Nah, anak-anak, kita mau lanjut memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Aku Gereja. Nah, anak-anak tahu lagunya kan? Selama ini kita kalau ibadah sekolah minggu di gereja ya, tapi sebetulnya kita ini juga adalah gereja. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya yang bersekutu di dalam namanya, nama Tuhan Yesus. Nah, karena gereja itu bukan hanya gedung, tetapi kita semua ya, aku dan kamu.
anak-anak semua ya. Anak-anak tahu lagunya ya. Yuk kita mulai. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Nah, anak-anak, sekarang kita mau bawa persembahan. Anak-anak siapkan dulu persembahannya ya. Bisa minta sama papa atau mama. Dan persiapkan juga kotak celengan persembahannya yang sudah pernah anak-anak buat minggu lalu. Nanti kita masukin persembahannya ke kotak persembahan ini ya. Karena sekarang kita masih ibadah online, jadi kita masukkan persembahannya di sini. Tapi nanti kalau kita sudah ibadah di gereja, anak-anak boleh bawa kotak persembahan ini, berikan ke gereja. Ya, buat Bapak Ibu yang ingin ikut membawa persembahan, bisa scan barcode yang ada di layar di bawah ini. Nah, anak-anak sudah siap? Kita akan membawakan persembahan sambil menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, anak-anak, kita mau doakan persembahan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah berkati kami dengan berkat yang berlimpah. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami boleh memberikan persembahan buat Tuhan. Kiranya Tuhan menerima dengan senang hati. Tuhan pimpin kami untuk kegiatan kami selanjutnya di dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita mau masuk di dalam ibadah sekolah minggu. Kita mau dengerin firman Tuhan. Anak-anak sudah siap ya? Halo adik-adik imut dan kecil, apa kabar? Kalian pasti udah menunggu setiap firman Tuhan hari ini kan? Oh ya, nama aku itu Nathan dari SD kelas 2. Aku berumur 7. Aku suka bermain dan belajar. Tapi ada loh di Alkitab anak seumur aku berumur 7, tapi dia udah diangkat jadi raja. Adik-adik mau tahu ceritanya? Adik-adik duduk yang manis ya. Halo, selamat pagi adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Adik-adik boleh ikutin kakak ya. Tuhan Yesus,
terima kasih. Hari ini kami masih boleh beribadah melalui ibadah online. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami agar kami bisa duduk tenang dan mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, lihat ini gambar apa? Iya, betul. Ini adalah gambar gereja. Adik-adik tahu gereja itu apa? Gereja adalah rumah Tuhan, bait Allah, atau bait suci ya adik-adik. Seneng ya kalau kita bisa beribadah di dalam gereja yang bagus, rapi, dan tenang. Nah, adik-adik, di Alkitab juga ada loh cerita tentang bangunan gereja. Nah, hari ini ceritanya tentang seorang Raja Yehuda yang ingin memperbaiki gereja atau bait suci karena dia juga ingin beribadah dengan baik kepada Tuhan. Nah, adik-adik, pada waktu itu ada seorang anak bernama Yoas. Dia masih kecil. Tapi walaupun dia masih kecil, dia sudah dinobatkan atau diangkat menjadi seorang raja. Nah, karena Raja Yoas masih kecil, dia dibimbing oleh seorang imam. Namanya Imam Yoyada. Imam Yoyada adalah imam yang sangat mengasihi Allah. Makanya Raja Yoas pun menjadi anak yang sangat mengasihi Allah. Adik-adik, Raja Yoas pun tumbuh semakin besar. Suatu hari, Raja Yoas sedang berjalan-jalan keluar istana. Dan Raja Yoas menemukan ada sebuah gereja. Tapi gereja itu tidak bagus dan tidak rapi lagi. Raja Yoas sedih melihatnya. Kemudian Raja Yoas mengumpulkan para imam dan mengatakan kepada para imam supaya memperbaiki gereja tadi menggunakan uang persembahan dari rakyat. Tapi bertahun-tahun Raja Yoas memerintah, ternyata para imam masih belum juga memperbaiki gereja itu. Raja Yoas pun memanggil lagi para imam dan mengatakan mereka tidak boleh lagi mengambil uang persembahan dari rakyat. Uang persembahan yang dikumpulkan itu harus digunakan untuk membayar tukang bangunan, tukang kayu yang akan memperbaiki gereja atau bait Allah. Nah, adik-adik, ketika bangunannya sudah diperbaiki, dibersihkan, nah kini bangunannya sudah rapi lagi, sudah menjadi indah ya. Wah, senang ya adik-adik. Akhirnya bangunan gereja kembali menjadi indah dan nyaman. Raja Yoas dan rakyatnya bisa beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan cerita tentang siapa? Tentang Raja Yoas. Nah,
Yoas menjaga tempat ibadah. Nah, kalian juga dipakai Tuhan loh untuk menjaga tempat ibadah atau gereja. Misalnya, kalian tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret dinding. Nah, dengan begitu, tempat ibadah tetap bersih dan indah ya. Nah, sebelum kita ayat hafalan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Biarlah kami bisa menjaga tempat ibadah kami, sehingga tetap terjaga dan tetap indah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita sekarang ayat hafalannya. Ayat hafalan hari ini dari Mazmur 26 ayat 8a. Kita ulang, Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta rumah kediaman-Mu. Kita ulang. Tuhan, aku cinta rumah kediaman-Mu. Bisa? Yuk adik-adik sekali lagi. Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta rumah kediaman-Mu. Adik-adik, meskipun kita beribadah online di rumah, tapi kita harus kayak beribadah di gereja dan di sekolah minggu. Kita harus beribadah tertib, sukacita, dan kita harus berdoa biar kita bisa bertemu lagi di sekolah minggu. Sebagai penutup, ayo kita lihat video ini waktu kita beribadah di gereja. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud, sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Halo adik-adik, senang sekali kita dapat berjumpa lagi di Sekolah Minggu Online. Kali ini Tante mau mengajak adik-adik untuk membuat aktivitas. Tadi kita sudah mendengar cerita tentang Raja Yoas. Nah, apa yang dilakukan Raja Yoas? Ya, Raja Yoas sangat mencintai Allah, sehingga Allah menuntut Raja Yoas untuk memperbaiki bait Allah ya, atau gereja. Nah, karena itu aktivitas hari ini kita akan membuat gambar bangunan gereja ya. Gampang banget caranya. Yuk kita mulai. Bahan dan alat yang kita perlukan adalah 1 lembar kertas HVS, kemudian 6 buah stik ice cream. Adik-adik kalau nggak ada stik ice cream boleh menggunakan sedotan atau bisa juga kertas origami, nanti dipotong-potong bentuk seperti stik ice cream ya. Nah, stik ice cream juga boleh yang kayu. Kalau di sini Tante menggunakan stik ice cream yang terbuat dari foam, jadi lentur ya. Kemudian kita butuh double tape atau bisa juga lem kertas, kemudian gunting, pensil, dan spidol warna-warni atau pensil warna. Yuk kita mulai. Pertama-tama kita tempelkan double tip pada stick ice cream. Nah, lalu kita mulai menempelkan untuk membuat bangunan gereja.
Pertama-tama kita tempelkan bagian dasar ya, seperti halnya kalau bangun rumah kan harus dari dasarnya dulu ya. Nah, setelah dasarnya baru kita tempel bagian tiangnya. Bagian kanan dan belah kiri. Nah, seperti ini. Kemudian setelah bagian tiangnya, baru kita bikin bagian atapnya ya adik-adik. Nah, setelah bagian atapnya terbentuk, terakhir kita akan membuat dari stick yang terakhir untuk membuat bagian antaranya kita tempelkan salib ya. Jadi kita potong menjadi dua bagian panjang dan satu bagiannya lebih pendek ya untuk membuat salib. Nah, sudah jadi gedung gereja kita adik-adik. Setelah itu adik-adik boleh minta tolong papi atau mami ya menuliskan ayat hafalan Alkitab kita hari ini ya. Adik-adik ada yang sudah menghafalkan? Dari Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Nah, udah jadi hafalan. Setelah itu adik-adik silahkan menggambar semua anggota keluarga di rumah ya. Ada papi, mami, kakak, adik, ada opa, oma, siapa aja yang ada di rumah, silakan nanti adik-adik gambar di dalam gedung gereja ini ya. Setelah itu adik-adik boleh menghias halaman gedung gereja ya dengan rumput-rumput ya. Kemudian di atas kita boleh gambar awan ya. Nah, kita gambar bunga-bunga ya. Adik-adik boleh berkreasi sesuka adik-adik ya. Nah adik-adik, aktivitas kita sudah jadi ya. Ini contoh yang tadi tante buat dari kertas origami ya. Nanya. Jadi kalau nggak ada stick es krim, adik-adik bisa menggunakan kertas origami ya. Nah, seperti tadi Tante Eva yang mengajak kita menyanyikan lagu gedung gereja itu bukan gedungnya, bukan pula menaranya, tapi orang-orangnya. Maksudnya apa? Siapa orang-orang ini? Nah, orang-orang itu adalah kita sendiri ya. Semua orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan, papi, mami, adik-adik semua, om, tante, opa, oma ya. Nah, kita sendiri ini adalah seperti halnya gereja, tempat untuk beribadah. Maksudnya gimana? Ya, berarti dengan semua yang kita lakukan dengan tubuh kita, itu kita juga berarti beribadah kepada Tuhan. Contohnya seperti apa? Ya, dengan semua yang kita lakukan dengan tubuh kita, misalnya dengan mulut kita, kita memuji nama Tuhan,
kita berdoa kepada Tuhan, kita bersaksi ya, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, lalu kita berkata-kata dengan baik, dengan berbicara dengan sopan ya kepada semua orang. Lalu misalnya dengan telinga kita mendengarkan firman Tuhan ya, baik di sekolah minggu ataupun di rumah. Adik-adik bisa minta tolong papi atau mami untuk membacakan cerita Alkitab ya. Lalu dengan tangan kita ya, banyak sekali yang kita bisa lakukan ya untuk memuliakan nama Tuhan ya. Kita bisa menolong ya papi mami di rumah ya. Kemudian kita juga bisa melakukan perbuatan yang baik ya, membantu orang yang membutuhkan pertolongan ya. Kemudian dengan hati kita ya, kita menjaga hati kita ya, kita cinta kepada Tuhan ya, kita menyayangi semua orang ya. Nah, lalu dengan pikiran kita juga kita berpikir dengan baik ya, memikirkan hal yang baik. Nah, kita juga harus menjaga tubuh kita ya, supaya tetap sehat dengan memakan makanan yang sehat ya. Jadi adik-adik, kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan semua bagian tubuh kita ya. Yang kita lakukan dengan tubuh kita itu, kita sama saja beribadah kepada Tuhan ya. Nah, jadi kita bisa beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada ya, dan kapanpun ya. Karena itu kita harus melakukan dengan baik ya, untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Tante yakin adik-adik bisa melakukan itu semua. Nah, selesai aktivitas kita hari ini. Adik-adik silahkan berkreasi. Nanti jangan lupa minta tolong papi mami untuk mengirimkan hasil kreativitas kalian ya. Selamat beraktivitas adik-adik. Selamat berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo adik-adik, gimana cerita tadi? Seru kan? Apa aja yang bisa kita pelajari dari cerita tadi? Pertama, kita bisa belajar bahwa sebagai anak Tuhan, kita harus menjaga gereja yang ada dalam diri kita dan gereja yang ada di luar diri kita. Bagaimana cara kita menjaga gereja yang ada di luar diri kita? Nah, kita bisa melakukannya dengan menjaga kebersihan gereja, tidak membuang sampah sembarangan. Dan bagaimana cara kita menjaga gereja yang ada dalam diri kita? Kita bisa melakukannya dengan tidak berbuat dosa dan melakukan hal-hal yang baik. Nah, adik-adik, sebelum kita selesai sekolah minggu, marilah kita berdoa. Gimana sikap berdoa? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, ajarilah kami untuk menjadi gereja yang baik. Tuhan, sekarang kami sudah selesai sekolah minggu. Ya Tuhan, tolong Engkau selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. God bless you.